Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa maupun para pemerhati dan juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Semoga saja semuanya, para pemirsa, para subscriber, para netizen yang setia menyimak daripada konten Padepokan Gaul diberikan kewilujengan, diberikan keberkahan, dan juga diberikan sebuah manfaat tentunya. Dan senantiasa pula kami doakan yang saat ini sedang mengalami gangguan dalam kehidupannya, baik itu gangguan penyakit, baik dari penyakit medis maupun non medis, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Semoga saja semua penyakitnya diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cepat dan tepat tentunya, dan otomatis tidak kambuh-kambuh lagi. Dan juga senantiasa kami doakan yang saat ini mengalami banyak permasalahan hidupnya, baik itu permasalahan di pribadinya, di keluarga maupun di rumah tangga semuanya. Semoga saja para pemirsa yang menyimak di kesempatan konten kali ini diberikan sebuah pemahaman oleh Allah dan juga diberikan sebuah hikmah, yang dimana hikmah tersebut bisa memberikan sebuah hidayah nantinya dan bisa menyikapinya dengan baik dari permasalahan tersebut. Amin. Dan tak lupa juga kami sapa bagi para pemirsa yang setia menyimak dan mendukung dari channel Padepokan Gaul yang berada di Nusantara, di Indonesia semuanya. Apa kabar? Semoga diberikan kesehatan semua. Dan tak lupa juga yang berada di luar negeri, yang di Jerman, yang di Thailand, Taiwan, maupun yang di Australia, yang dimanapun juga semuanya tetap semangat. Sekalipun Anda di sana di tempat yang sangat jauh, semoga saja Anda diberikan kekuatan, diberikan kemudahan, kelancaran atas segala apa yang Anda lakukan di sana, dan nantinya akan membawa berkah bagi Anda maupun keluarga yang di rumah tentunya. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, banyak sekali daripada orang-orang yang mengirimkan daripada sebuah japri pribadi ke saya tentang permasalahan di dalam kehidupannya. Dan di kesempatan kali ini kebetulan ada salah satu rekan subscriber di mana dia juga sudah menggunakan air zam-zam, dan dia mengalami gangguan di mana dia seorang laki-laki lajang, dan dia itu tidak bisa terlepas daripada gangguan kalau di manusia menyebutnya di dunia populernya itu onani. Onani itu kalau yang mengetahui pasti tahu, ya sudah familiar bahasa itu. Kalau saya sendiri itu kurang mengetahui. Dan kalau di bahasa Nusantara itu culai. Culai itu istilah-istilah kurang mengetahui sih sebenarnya saya. Dan nanti pemirsa bisa browsing lah apa kata tersebut. Dan kebetulan ada salah satu rekan subscriber yang mengalami gangguan dari culai tersebut. Dan yang menyebabkan dari manusia bisa melakukan hal seperti itu, apakah ada pengaruhnya dari golongan gaib kah? Dan jika dia pun nanti sudah melakukan kegiatan ibadah secara syariat, tetapi masih saja seperti itu. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan daripada manusia itu supaya bisa terhindar daripada perbuatan dosa-dosa seperti itu. Dan sering kita sampaikan juga pemirsa bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu, jika kita tidak mengetahuinya, itu pasti dosa. Dan jika kita sudah diberikan sebuah pemahaman, ya langkah yang harus kita lakukan ya sudah jelas. Kita harus berhijrah meninggalkan dari dosa itu ke arah yang lebih baik. Dan semua perbuatan itu pun sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan kami pun tidak bermaksud membuat melecehkan atau apapun. Ini juga demi edukasi, demi sebuah pembelajaran dan sebuah wawasan tentunya. Dan semoga saja nantinya membawa solusi, manfaat yang berarti bagi kami pribadi yang di sini
maupun bagi para pemirsa yang menyimak di kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator jombloan duet maut, yaitu Mas Hamid, mediator ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mas Tis. Sehat. Nggih. Alhamdulillah. Dan Mas Hamid sudah tidak asing lagi dengan kata-kata saya ucapkan tadi. Sudah tidak asing lagi, Mas. Dan itu apakah berkaitan dengan Perjalanan hidup. Oh, perjalanan hidup. Di sebuah situs perfilman atau apa? Adakah seperti itu? Ada itu. Oh, ada. Ada. Oh, banyak. Astagfirullahaladzim. Ya, itulah lika-liku pemirsa. Jika pemirsa sudah mengetahui ya alhamdulillah, dan semoga saja diberikan pemahaman di kesempatan kali ini. Sudah siap, Mas? Siap, alhamdulillah. Dan kami mohon izin pemirsa, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun negatif di dalam jasad mediator ini. Allah, semua negatifnya menguap. Allah. Dan juga seluruh kodam dari jasad mediator ini semua terkunci di dalam sini. Allah. Dan yang masuk benar-benar yang asli, yang mempengaruhi jasad seseorang manusianya dan bisa berbicara total. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, menyesuaikan dengan jasad mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang mempengaruhi jasad seorang manusia yang mempunyai nama yang ada di foto ini yang saya tunjukkan jari kiri saya. Salah satunya yang sering mempengaruhinya hingga dia melakukan perbuatan dosa yang disebut onani. Yang terkuat, yang asli, ketarik tansa. Allah. Masuk. Selamat malam. Jangan lari. Kesini. Siapa kamu? Saya rekan Padepokan Gaul, Mas Ganteng. Sini, nggak apa-apa. Kenapa? Tertawa lagi. Panas itu. Kalau kamu menjauh tambah panas. Allah. Kesini saja sama berbicara baik-baik sama kamu. Panas. Kamu golongan apa? Sini. Kamu kunti? Bukan. Apa? Saya iblis betina. Oh, iblis perempuan. Pantas hidung saya gatal ini. Banyak teman-teman saya yang masuk dalam hidung kamu. Otomatis. Assalamualaikum. Assalamualaikum dalam parfum garuin langsung diuapkan semua. Masih menyusup ke dalam Ya itu. semakin ke dalam hancur meledak. Allah. Ya di pikirannya semua Bu. Kesini kamu. Sini saya mau ngobrol baik-baik. Tak telanjangi kamu. Tidak apa-apa. Jangan. Kamu tidak bakalan mengerti jika saya telanjang. Tak tarik itu buat dadamu loh. Kamu kalau nakal, kesini saja. Assalamualaikum malaikat, tolong dorong dia ke sini. Sini saja. Mau apa kamu? Saya mau komunikasi sama kamu, Mbak. Kamu iblis betina. Ya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal jasadnya manusia. Oh. Saya mau ngobrol baik-baik sama kamu, nggak menyakitimu loh. Begitu. Kalau kamu bohong, saya mohon dengan izin beliau sang Dewa Sana. Saya tidak suka diajak ngobrol. Pedang Zulfikar berada di mana? Allah. Kalau kamu bohong, itu otomatis terpotong-potong bagian tubuhmu semuanya. Baik itu di dada, di pikiran kepalamu. Di saya tidak berbohong. Bawa apa ini? Otomatis menjadi garasi di jarak agak kejauhan. Allah. Membuat kepala saya panas. Panas, kepalamu pusing. Ya.
Ya otomatis assalamualaikum jangan disakiti Allah bebas. Saya masih menciumnya. Ya otomatis kamu diberikan ruang untuk tidak menciumnya Allah. Hidung saya ini tersengat gara-gara kamu kesini. Saya mau ngobrol baik-baik sama kamu, ingin komunikasi saja sama kamu, nggak mau menyakiti, nggak mau apapun. Kamu iblis betina. Ya. Kamu sering sukanya minum apa? Minum susu, jus atau apa? Tidak. Minum apa? Makan? Tidak. Kamu hidangan apa? Saya suka lendir. Lendir apa itu? Lendir dari laki-laki. Ya tidak ada di sini lendir. Ya datangkan saja. Nanti disakiti Kamu kan bebas meminta. Nggak boleh kalau itu. Ganti yang lainnya saja. Kalau kamu ngambil, assalamualaikum. Besar sekali. Nggak boleh, Allah. Kalau kamu ngambil, nanti kamu dipotong oleh malaikat. Jangan, kalau kamu nyentil itu kembali kepadamu, Allah. Ya tidak jadi. Jangan gatel ini hidung saya. Di dalam tubuh kamu sama kelamin kamu saja. Kamu kalau nakal itu pedang itu otomatis akan memotongmu. Tidak. Terbang. Kamu kan tidurnya di sini. Kamu saya nanti akan datang ke situ. Begitu. Silakan saja kalau kamu berani, kalau kamu mau. Jika saya tidak bisa masuk ke dalam jasad kamu, Nah, saya akan masuk di dalam bantal itu. bantal mana? Oh gitu. Ya. Saya mau ngobrol. Lendirnya. Jangan lendir, kamu lendir. Tak ganti minuman jus yang paling enak ala kamu. Saya tidak suka jus. Allah, minuman kamu semua kamu lihat. Allah. Berganti yang lain saja. Tidak keluar apapun. Allah. Lezat sekali. Kalau kamu berani pedang itu otomatis memotongmu. Allah. Berikan saja susu yang kental. Susu seperti apa? lendir. Susu yang kental dari sana yang diizinkan untuk kamu, yang kamu suka hadir komplek di depanmu. Allah. Susu asli, bukan lendir. Allah. Ya. Kenapa kamu? Saya suka dengan milik kamu. Jangan. Kamu ini apa-apaan di sini? Yang membuka kan dari teman kamu sendiri. Teman saya yang nakal ya. Kamu nanti goda saja. Kalau kamu berani. Ya. Goda saja itu. Nanti saja. Itu hidangannya diminipati saja. Kalau kamu macam-macam di sini nanti otomatis sakiti malaikat yang di sini. Paham? Iya. Sama seperti kamu itu. Sama, berbeda Allah. Bodoh. Jelek. Kecil. Saya mau ngobrol baik-baik sama kamu. Kalau enggak tak lempar ini kamu malah. Ya. Dilempar oleh mereka di sini, paham kamu? Iya, jangan. Dinikmati saja dulu baik-baik. Kenapa tertawa, Le? Ya itu. Apa? Ada yang berdiri tegak. Apaan? Tinggal maju mundurkan. Keluar itu lendirnya. Tidak bisa. Kembali. Udah itu diminum makan. Iya, saya mau minum. Tapi godaan itu selalu muncul di teman saya. Gak akan tergoda kamu. Allah, ganti semua. Ya. Versinya sekarang berbeda di sini. Kamu berbicara saja yang diizinkan untuk dibicarakan. Iya. Iya, daripada saya dipukuli. Mbak Iblis, kamu punya nama enggak sih sebenarnya? Punya. Siapa namamu? Cantik nama saya. Siapa? Cantik. Oh, Cantik. Itu namamu. Sebutanmu deh. Berapa usiamu Mbak Cantik di dunia manusia? 400 tahun. Oh, 400 tahun. Lah kamu sendiri ngomong-ngomong. Sebelum kamu menempati jasa seorang manusia sekarang ini yang kamu ikuti. Iya. Kamu tinggal di mana? Saya liar. Oh, liar.
Nah, proses kamu kok bisa mengikuti jasad sekarang ini yang kamu ikuti, itu gimana prosesnya kok bisa masuk? Ya, seperti ini ceritanya. Gimana ceritakan dong? Dahulu kala, Ah, sebelum saya masuk dalam jasad yang kamu maksud tadi, ah, saya itu terlahir dari manusia hmm. yang sering melakukan perzinahan. Hmm. Dulu saya juga belum menjadi iblis betina. Dulu jadi asal apa gue? Saya dulunya jin. Jin perempuan. Oh. Setelah saya masuk melihat orang itu, Ah, alat kelaminnya besar. ah. Menurut saya masuk dalam jasadnya orang itu. Hmm. Saya membisik-bisiki, Ah. masuk dalam pikirannya, Hmm. memberikan bayangan-bayangan, Hmm. bayangan-bayangan yang indah tentang wanita, tentang keenakan jika lendir itu dikeluarkan dari kelaminnya. Oh. Setelah orang itu melakukan setiap hari, melakukan terus-menerus, dari situlah saya beranjak bersiluman dan menjadi iblis betina. Oh. Karena dari orang itu melakukan perbuatan onani, mengeluarkan lendir kenikmatan bagi saya. Lendir itu, di samping lendir itu saya makan. Dari lendir itu juga tercipta jin-jin kecil maupun dari iblis-iblis yang lainnya. Yang nantinya dari lendir itu yang menjadi jin, siluman ataupun iblis betina akan menjadi liar dan mencari orang-orang yang lainnya, supaya dari orang-orang itu melakukan perbuatan itu terus, dan tercipta jin-jin yang lainnya maupun iblis-iblis yang lainnya. Oh gitu prosesnya. Oke, Mbak Cantik. Tak panggil Mbak Cantik ya? Ya saya memang cantik. Iya Mbak Cantik ya. Wajah saya juga cantik. Cantik adalah kamu. Kamu seksi enggak? Cantik-cantik saja gak seksi. Apa yang kamu mau? Saya bisa mewujudkannya. Saya nggak mau sama kamu. Saya maunya ya istri nyata toh, nggak istri gaib. Iya kan? Saya juga bisa mendatangkan wanita. Nantinya dari wanita itu, saya menyuruh anak buah saya masuk ke dalam wanita itu untuk datang ke tempat ini menemui kamu. Saya juga bisa. Nyata itu. Ya nggak apa-apa tapi besok. Kalau dia memang cocok, mau. Tapi saya memberikan wanita yang jelek. Pelanggaran kamu ini. Oke. Nggak Mbak Cantik. Kamu ini kemayuman ya? Saya memang seperti ini. Terus ini Mbak Cantik, Anda sendiri sudah menguasai jasad itu dari proses itu awal mulanya. Iya. Nah sekarang ini kamu masih berada dalam jasadnya? Masih. Anak buah saya sudah banyak. Lah kamu sendiri menempati di area mana sih? Saya di area kelaminnya. Yang besar, yang panjang itu. Itu ada kerajaan kamu di situ? Ada. Nah terus, kalau sebelum saya bertanya kepada kamu loh ya. Ya. Saya berbicara sedikit ini. Perbuatan seperti itu kan perbuatan dosa atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa menimbulkan dosa dan dari sisi gaibnya bisa menimbulkan daripada anak keturunanmu lebih banyak lagi. Benar sekali. Nah terus, manusia kok bisa kamu pengaruhi bahkan bisa melakukan hal-hal seperti itu? Gimana cara kerjamu membuat cara seperti itu lebih detail, lebih jelas, lebih nyata? Gampang. Cara kerjamu gimana? Manusia, terutama laki-laki, tinggal dilihatkan saja di alat komunikasinya. Handphone. Perempuan-perempuan cantik. Dari situ kan akan masuk di dalam pikirannya, terbayang pikiran-pikiran yang indah. Setelah itu, pasti dari saya atau dari anak buah saya bekerja di alat kelaminnya supaya alat kelaminnya itu tegak, nafsunya menggebu-gebu, ingin mengeluarkan cairan lendir itu supaya keluar. Oh jadi begitu prosesnya. Terus ini ya, kadang juga jika laki-laki itu mohon maaf punya pasangan belum sah pacar. Iya. Itu kan banyak juga laki-laki punya pacar toh. Banyak sekali. Apakah dia kan melampiaskan dengan hal seperti itu? Jelas. Atau dengan hal lain kek? Jelas. Banyak muda-mudi sekarang yang belum terikat dengan perjanjian yang halal. Dalam agamanya maupun di dalam hukum di negara ini.
banyak yang sudah melakukan perzinahan, gitu. melakukan perbuatan intim seperti seorang suami istri yang sudah halal. Dari situ juga tercipta cincin maupun dari iblis-iblis yang nantinya golongan goib itu kan akan bisa diliar masuk dalam jasadnya manusia-manusia yang lainnya. Jadi begitu. Semakin banyak iblis yang tercipta dari kemaksiatan, pasti banyak juga manusia yang berbuat maksiat, berzina, selingkuh, ataupun melakukan perbuatan onani, mengeluarkan cairan itu dengan tangannya sendiri. Gitu. Itu juga banyak goib yang muncul. Itu pengaruhnya dalam jasad manusia. Ya. Dan kadang-kadang ini juga, mohon maaf, saya juga dahulu kala pernah menjadi teman lebih jelasnya yang dahulu kala kawan kami di sini, mungkin di sini atau enggak ya? Oh, sebentar, di sini mungkin. Kamu tidak usah berbelit-belit. Kenapa? Tinggal ngomong. Kenapa? Pengalaman saya saja, itu kan lebih mudah. Bukan. Tidak usah mengalihkan teman kamu. Enggak, saya punya teman. Bener, dahulu kala. Dia itu seperti yang kamu katakan. Berarti itu semua pengaruh dari kamu, bener? Jelas. Bukan hanya dari pengaruh saya saja. Pengaruh goib yang di dalam tubuhnya itu kan banyak dan berbeda-beda dari jalurnya. Gitu toh ternyata. Lah, apakah kamu juga bekerja di saat waktu-waktu tertentu, apa waktu malam atau waktu siang atau semua waktu kamu bisa bekerja? Semua waktu saya bisa bekerja. Di saat saya haus, di saat saya lapar, ingin makan sari-sari pati yang ada di dalam kelaminnya, di dalam tubuhnya yang lainnya. Dari saya maupun dari golongan saya yang di dalam kerajaan kelaminnya itu pasti akan bekerja setiap waktu. Gitu, setiap waktu. Nah terus ini, Mbak Cantik, Anda sendiri kan perempuan, jika menempati di area itu, jika Anda sudah bekerja, kamu kan akan mendapat hasil toh. Iya. Hasil yang kamu dapat saripati tubuh seperti yang kamu sampaikan. Iya. Nah, tambah cantik saya. Itu bagi kamu. Dampak negatif bagi jasad manusianya itu apa nantinya? Ya banyak. Ya secara nyata dulu. Jika manusia itu terus melakukan perbuatan itu secara berulang-ulang, pastinya dari alat kelaminnya sendiri pasti akan penyakitan, akan keluar nanah maupun darah, akan sakit karena saraf-sarafnya sudah diputus dan sari-sari patinya sudah kami sedot semuanya. Jadi gitu. Ya, efek-efek yang lainnya kan ya banyak. Pasti dari orang yang melakukan perbuatan itu, pasti dari kegiatan ibadahnya pasti akan malas-malasan. Dan dari segi rezekinya pasti akan ditutup. Itu dari segi rezeki juga. Iya, pasti itu. Dan saya juga pernah mendengar dari literasi dunia manusia. Judulnya kan sulit juga kah? Iya, pasti itu judulnya susah. Ya karena dari golongan kami sudah menyukai dari orang itu sendiri. Pastinya jika ada perempuan yang ingin mendekat, ingin menjadi istri dari suami si orang laki-laki itu, pasti dari golongan kami akan tidak terima. Dan kadang juga, mohon maaf, pasangan suami istri kadang itu ya susah berdiri. Apakah itu kamu mempengaruhi seperti itu juga? Ya. Dari sari-sari pati yang ada di kelaminnya itu kan kami sedot semuanya. Saraf-sarafnya kami putus supaya tidak berjalan dengan normal semana mestinya. Dan juga saya pernah mendengar di literasi dunia manusia juga begini. Jika sudah mempunyai pasangan suami istri loh ya. Jika saat bersama istrinya itu nggak bisa normal berdiri, tapi saat dengan pasangan selingkuhannya malah bisa. Itu gimana ceritanya kalau yang seperti itu? Ya banyak kejadian seperti itu. Kalau dengan istrinya ataupun suaminya yang ada ikatan halal, dari perbuatan itu pastikan menjadi ladang ibadah. Dari kami sendiri tidak akan menyukainya. Kami akan bekerja semampu kami, mengerahkan seluruh energi kami agar di alat kelaminnya itu maupun di segi nafsu tidak akan timbul antara si istri itu ataupun si laki-laki.
Kalau si laki-laki saya buat supaya alat kelaminnya itu tidak bisa berdiri. Walaupun bisa berdiri pasti beberapa detik akan lemah lagi. Jika dengan selingkuhannya, yang pertama dari golongan kami akan lebih kuat, akan lebih cantik lagi, kerajaan kami semakin tinggi. Dan dari web-web akan tercipta banyak lagi. Jadi begitu prosesnya. Oke, nah terus ngomong-ngomong, kamu sendiri dari tadi kan ya sampai menyebut jika ada ikatan halal dan tidak halal. Lah ikatan halal itu sendiri sebagai manusia itu kan harus proses pernikahan secara nyata kan? Iya. Jika tidak kan ya belum halal begitu. Nah terus ini Mas, Mbak cantik, saya sampai lupa. Gara-gara hidup saya ini, gara-gara kamu datang ini loh. Ya, siapa suruh? Kayak telepon. Yang ini saya tanyakan itu begini, Mbak cantik. Mas, tolong minta tisunya, Mas. Sebentar lagi kotoran itu akan menjadi cair. Ya. Terima kasih, Mas. Ini kalau ngadepi iblis-iblis perempuan atau kunti-kunti perempuan, dampaknya pemirsa seperti ini. Ya, kamu kesini. Siapa yang kamu panggil? Saya panggil kunti-kunti yang ada di jalan itu untuk masuk dalam jasadnya anak ini. Boleh. Masuk. Boleh. Masuk ke situ. Masuk tidak saya. Bisa. Sini saja. Otomatis meledak. Allah. Meledak semua. Sini saja. Jangan masuk ke situ. Meledak. Allah. Pedang menjadi garansi tadi atau harus memotong-motong kalau kamu berbohong. Allah. Sudah. Situ saja. Assalamualaikum. Ya, ada di minyak parfum ini. Nanti langsung diledakkan saja dalam saja. Dalam wujudnya tahu Allah. Ya tuh. Ya, tambah gatal lagi itu. Sudah ketambahan kunti yang sudah masuk itu. Ya, otomatis dikeluarkan daripada yang ada di parfum ini. Allah. Dulu lantahkan kerajaannya habis. Allah. Apa itu yang kamu pakai? Biarkan. Terus ini Mbak cantik. Saya mau ngobrol baik-baik sama kamu. Ya. Itu diminum dulu susunya. Tidak enak, saya tidak suka. Ganti susu lain ya, dari komplit lah kamu. Allah. Tidak suka saya. Susu lagi yang paling kamu suka. Tidak suka saya. Kamu sukanya apa? Tidak usah memberikan saya minuman. Ya saya sudah, tidak menyukainya. Saya mau ngobrol baik sama kamu loh ya. Iya. Ya terus. Jika kamu kembang saja kembang. Kembang intinya kalau kamu Allah. Ya. Ini. Apa namanya itu? Ini kembangnya panjang. Kembang apa namanya? Seperti apa? Kelamin laki-laki. Ya tidak usah lah. Ganti kembang biasa Allah mawar. Ya. Terus ini saya ingin bertanya lagi sama kamu Mbak cantik. Jangan mawar saja ini. Mawar melati komplit Allah. Jangan mawar melati saja, semuanya kembang terus kembang ini. setaman komplit Allah. Ya, gini kan komplit. Ya ini saya tanyakan itu kepada kami itu begini Mbak cantik. Gimana? Jika kamu sudah menguasai jasad seorang manusia, selain kamu mengambil saripati tubuhnya, kamu mengambil apa lagi? Ya nantinya, jika orang itu berbuat terus-menerus, sukmanya kan akan ditawan. Dari golongan iblis yang bertanduk, yang kekuatannya lebih tinggi. Jadi gitu. Nah terus, kamu sendiri akan terus menguasai jasadnya sampai dia meninggal atau tidak? Iya, jika dia tidak menyadari bahwa yang bekerja itu saya, ya saya sampai kapanpun akan di dalam jasadnya orang itu. Seandainya dia nantinya akan punya istri, ya kami akan menyalurkan sebagian dari darah kami untuk masuk dalam rahim istrinya. Oh gitu, ternyata. Oke. Terus ini Mbak Cantik yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Nah, terus jika seorang manusia sudah kamu ikuti sampai seperti itu, jika diobati dengan dia melakukan ibadah untuk melupakannya, apakah bisa terbebas secara syariat, ibadah syariat? Ya, ibadah secara apa dulu? Secara syariat, misalnya. Ya, ibadah. Jika dia ibadah dengan maksud ingin menghentikan itu juga salah. Kamu tidak akan hilang. Nggak bisa begitu. Ya memang,
ibadah itu kan menjalankan perintahnya Allah dan tidak bisa diharapkan apa-apa. Tidak boleh itu. Jika niat ibadahnya dia itu, entah itu karena rezekinya biar lancar, ataupun kegiatan maksiatnya itu berhenti. Ya, dari kami sendiri pasti akan masih bekerja. Tapi jika dia ibadahnya benar, pasti dari golongan kami bakal akan terkunci, terikat. Oh, jadi begitu. Dan terus misalnya jika seorang manusia itu sudah mengalami hal seperti itu, diberobatkan ke dunia medis, ke bawah di rumah sakit jiwa misalnya, bisa enggak sih diobati? Tidak bisa. Enggak bisa? Tidak bisa. Kalau kamu bohong resikonya terpotong-potong loh. Iya. Dan itu akan memotongmu kalau bohong. Tidak. Terus, jika manusia itu menggunakan daripada air ini, air zam-zam bisa minum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pergi saja lah. Kenapa? Gak bisa Takut pergi, saya. tanganmu kakimu terikat. Allah. Payudaramu juga terikat. Allah, kencang itu. Gimana ini payudara kok diikat? Kamu tuh goblok sekali. Biarkanlah, kamu nakal soalnya di sini kok. Nggak usah lari-larian. Kalau kamu nggak lari bebas, Allah. Lepaskan. Assalamualaikum. Lepaskan. Bukannya dibuat besar malah diikat. Emang punyamu kecil, kasihan. Nanti bisa besar kalau kamu mau. Terus itu solusinya itu gimana? Cara menghilangkan dari perbuatan manusia seperti itu biar terbebas dari hal-hal seperti itu gimana caranya? Ya itu seperti cara yang kamu praktekkan tadi. Minum air ini saja. Ya itu salah satunya. Dan yang paling penting itu kan harus entah itu alat komunikasinya itu ya tidak menonton perempuan-perempuan cantik. Tidak menonton Japanese itu atau apa itu? Itu malahan lebih parah lagi. Apa itu? Itu yang kamu sebutkan tadi. Oh itu. Kadang berarti sumber terkuatnya juga. Itu. Menarik sesuatunya. Iblis-iblisnya sudah kelas tinggi itu. Sudah bertanduk banyak. Terus ini ya kembali kenapa? Jalan Allah, bertaubat, mencari guru yang benar. Dari situ pasti jika ibadahnya sudah benar, tidak mengharapkan sesuatu apa-apa, dari golongan kami pasti kan akan dibersihkan. Itu pun kalau ibadahnya benar. Dan kami sendiri pun biasanya di sini itu dibersihkan melalui ru'yah atau pembersihan lewat cairan berupa muntahan itu dikeluarkan, baik itu nanti penyakit, baik itu gangguan seperti itu. Apakah bisa juga? Bisa itu. Kalau kamu bohong terpotong-potong? Tidak, saya tidak berbohong, itu juga bisa. Kalau bohong payudarinya potong satu? Tidak. Bisa berarti seperti itu? Bisa, itu banyak cincin atau siluman maupun iblis yang dikeluarkan. Lalu jika dia memakai air ini saja, reaksi bagi golongan kamu yang menempati di area kemaluannya, hal yang terjadi apa bagi jasadnya? Bagi jasadnya? Ya pasti akan berkurang melakukan perbuatan itu. Itu secara nyata. Nah terus nanti ada sesuatu dari perbuatan itu jika sudah berkurang, pasti dari segi ibadahnya itu tidak akan malas-malasan lagi. Dari golongan jaya bekerjanya itu kan total, bukan hanya itu saja. Entah itu ibadahnya ataupun jika ada orang itu ada penyakit di dalam jasadnya akan dikeluarkan. Termasuk jika orang itu melakukan perbuatan itu, pasti akan dikontrol biar tidak berbuat itu lagi. Oh gitu. Berarti titik poinnya sering menggunakan air zam-zam, sering dikeluarkan negatifnya melalui ru'yah gitu pemirsa, yang mempunyai gangguan hal-hal seperti itu, lebih khusus bagi para pemuda-pemudi maupun bagi para yang sudah mempunyai pasutri juga, itu ya dianjurkan seperti itu. Begitu capek ya? Saya. Kenapa kok capek? Capek. Dan terus kamu sendiri punya suami enggak? Suami saya itu ya
Si manusia itu sudah saya anggap suami. Itu kamu anggap suamimu. Gak punya suami gaib kamu. Kasihan sekali ini kamu Mbak Cantik. Cantik kok gak punya suami. Cantik Punya masa gitu. banyak sebenarnya. Cantik payudaranya kecil lagi. Tak apa-apa. Oke, ngomong-ngomong, kamu sendiri apa gak tertarik masuk Islam saja? Tidak. Kenapa? Lebih enak seperti ini. Kasihan. Kamu kan dulu jin. Bukankah hakikatnya Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah? Kan begitu. Iya, saya mengetahuinya. Tapi saya enak seperti ini saja. Sudah, jangan memaksa saya. Itu ada contohnya teman-temanmu yang lain. Salah satu pasukan Logong yang dari golongan iblis dahulunya yang sudah Islam, tolong hadir ke sini. Tidak usah memperlihatkan saya. Saya sudah mengetahui. Gaibnya sudah ikut beliau. Itu di depanmu. Saya tidak tertarik dengan wajah kamu. Kenapa? Pergi saja kamu. Kan ganteng itu. Tidak tertarik saya. Yang perempuan nanti kamu cantiknya seperti ini. Allah. Nah, sama saja saya tidak tertarik. Enggak mau benar-benar. Tidak. Loh, kamu dulu dari golongan jin kok. Iya, jangan memaksa saya kamu. Begitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tolong semuanya kembali. Kamu jadi jomblo ya, seumur hidup. Kamu itu. Ikatan perjanjianmu diputuskan dengan jasad manusia itu. Kalau nggak mau, sekarang juga semohon dengan izin dosa. Jangan, itu suami saya. Pedang itu telah hadir ke sini lagi tansa. Allah. Putus ini kalau kamu nggak mau. Putus total lah. Kamu itu. Bebas, kamu nggak punya siapa-siapa lagi. Tidak apa-apa. Kenapa? Nanti saya ngadu sama iblis betina yang sudah bertanduk. Supaya orang itu dikasih lagi. Iblis masuk dalam jasadnya orang itu. Ya biarkan saja. Mbak Nini, saya minta tolong. Mbak Nini, kelemahan kamu Mbak Nini sekarang saya mohon. Tercabut total. Allah. Bersih, telanjang. Kamu apakan itu? Allah. Masih banyak lagi tuan saya yang masih kekuatannya tinggi. Iya, nggak apa-apa. Saya tidak mau menyebutkan, nanti kamu hancurkan. Sudah, saya ingin pergi saja. Kemana? Pergilah. Jika tidak bisa masuk dalam jasadnya orang itu, saya ke keluarganya saja. Oh, ya terserah kamu nanti. Ya sudah, lepaskan saya. Nanti dong. Saya mau tanya satu hal lagi sebelum kita berpisah. Bagi manusia yang lainnya, jika ingin terhindar dengan hal-hal seperti itu, pesan kamu itu apa? Ya tadi saya sudah menyebutkan. Gunakan air zam-zam. Ya. Dibersihkan jasad dan rohaninya, bukan jasadnya saja. Ya. Kamu jutek sekali gayamu itu loh. Nah gimana? Suami saya sudah menjadi tidak suka sama saya. Kan bagus. Tuan saya, Mbak Nini, kamu hancurkan itu. Mbak Nini, ajur piye toki. Gak jauh dari itu. Kamu itu ngomongnya ngelantur saja. Sudah, saya ingin keluar. Kamu keluar? Ya keluar. Keluar ya? Ya. Keluar baik-baik. Sudah, kotoranmu bersihkan dulu ya saat ini. Keluarkan semua. Allah, gak enak. Kamu tinggalkan, keluarkan semua. Keluar semuanya. Jika masih tersisa, teman saja kamu. Saya tidak mau membersihkan kotoran saya yang di dalam tubuh kamu. Bersihkan sekalian. Tidak mau. Kalau enggak itu pakai darahmu potong separuh. Allah. Kamu itu. Jadi jelek, potong separuh. Ya buat gatel ini. Saya buang kemana ini? Neraka pintunya dibuka. Allah, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kotorannya. Teman kembali pulih. Allah. Sudah. Kamu Islam benar-benar. Sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Cantik. Kecantik kamu seperti nenek peot nanti ya.
Saya menjadi nenek-nenek peot, kurang ajar kamu. Kenapa kurang ajar? Awas saja kamu. Kenapa? Ya sudah kamu keluar, Mbak cantik. Ya. Keluar. Keluar semuanya. Allah. Ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus perempuan ini terikat. Terkunci saya sama Allah tidak bisa mengisahkan. Mas. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya, dan semoga saja membawa manfaat dampak positif, dan semoga saja para pemirsa tidak berpikiran negatif begitu, karena semua perilaku negatif kita itu pun ada pengaruhnya dari golongan gaib gitu. Dan solusi sudah disebutkan, yaitu sering menggunakan air zam-zam yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjati Rohana, dan juga dibersihkan itu rohaninya, karena gaib itu menguasai bukan hanya dalam jasad. Jasad itu hanya sebagai wadah tempat, tetapi dia bersemayam dalam rohani kita pemirsa begitu. Jadi jika sudah menggunakan air zam-zam, ya setidaknya dibersihkan melalui ru'yah, pembersihan, dibuang melalui cairan. Jika sudah belajar amaliyah, itu nanti bisa dibersihkan melalui hal-hal lain, pembersihan pembangkitan maupun pembersihan yang lainnya, maupun mediumisasi begitu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini para pemirsa jombloan maupun jomblowati maupun pasutri semuanya bisa diberikan kepahaman yang paham, jelas, terang, dan membawa sebuah manfaat dan wawasan edukasi tentunya. Itu harapan kami semua yang di sini. Dan juga apabila ada sebuah kesalahan, baik itu tutur kata kami, tingkah laku kami yang kurang berkenan, kurang sopan, itu semuanya mutlak kesalahan kami sebagai manusia biasa. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.